Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Vina Yolanda, absen 19. Nama saya Marita Dita Safitri, absen 18. Saya Natasha Zafira, absen 28. Saya Indasar Sabila, absen 8. Saya Muhammad Alfian Januarian, absen 22. Saya Desa Ramadhan Negara, absen 9. Saya Muhammad Ismiam, absen 23. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan perbedaan antara endokrin dan eksokrin. Yang pertama, cara kerjanya. Endokrin melepaskan hormon melalui aliran darah atau peredaran darah, sedangkan eksokrin mengekskresikan lewat saluran keluar di permukaan tubuh. Yang kedua, produknya. Endokrin menghasilkan hormon, sedangkan eksokrin menghasilkan keringat, enzim, lendir, dan sebum atau minyak. Yang ketiga, hasil sekresinya. Endokrin dibuang ke sirkulasi dan akhirnya sampai di organ target melalui peredaran darah. Sedangkan eksokrin, saluran mengangkat produk sekretori ke organ dalam atau permukaan luar melalui saluran khusus. Yang terakhir, contoh atau macam-macamnya. Endokrin, contohnya seperti tiroid, paratiroid, pituitari, adrenal, dan lain-lain. Sedangkan eksokrin, contohnya seperti ludah, pankreas, hati, dan esofagus. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon. Bisa kita lihat di slide ini. Stimulus itu berasal dari lingkungan sekitar kita atau dari tubuh kita masing-masing. Kemudian stimulus akan diteruskan ke kelenjar endokrin, yang mana kelenjar endokrin nanti akan mensekresikan hormon. Setelah itu, hormon akan disampaikan ke organ target lewat peredaran darah untuk terjadinya respon. Untuk contoh mekanisme kerja hormon bisa kita lihat pada fase perempuan, yaitu fase menstruasi. Ketika kelenjar hipofisis anterior memproduksi LH dan FSH, yang mana LH dan FSH tersebut akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Setelah itu, si LH dan FSH akan dibawa ke ovarium untuk terjadinya ovulasi atau pembentukan sel telur. Nah, setelah sel telurnya matang atau terbentuk, nanti sel telurnya akan dibawa ke tuba falopi. Dalam tuba falopi ini terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jika dalam tuba falopi tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka endometrium atau dinding rahim akan tebal, kemudian akan luruh, hingga terjadinya menstruasi. Yang selanjutnya adalah macam-macam kelenjar pada sistem endokrin. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itu ada di bagian kepala. Yang kedua, ada di leher dan dada. Dan yang terakhir, ada di bagian pinggang. Kemudian di bagian kepala terdapat 2 kelenjar, yaitu pineal dan pituitari. Di kelenjar pineal terdapat hormon yang namanya melatonin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin untuk mengatur perubahan fisik dan mental selama 24 jam. Dan yang kedua adalah kelenjar pituitari yang dibagi menjadi 3 lobus. Yang pertama adalah lobus anterior. Di lobus anterior ini terdapat 5 hormon atau menghasilkan 5 hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan, yaitu namanya adalah growth hormone dan somatotropin yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan dan memperbanyak sel tubuh, misalnya pertumbuhan tulang dan massa otot. Yang kedua adalah hormon tirotropin dan tiroid, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan sel atau kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang ketiga adalah hormon adrenokortikotropik dan hormon gonadotropin. Hormon adrenokortikotropik ini berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks adrenal agar menyekresi hormon metabolisme karbohidrat. Dan hormon gonadotropin itu untuk mengatur gonad. Kemudian adalah hormon FSH. Hormon FSH pada wanita itu untuk menstimulasi folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Dan FSH pada laki-laki itu untuk menstimulasi sel di testis supaya memproduksi androgen. Dan yang terakhir adalah hormon prolaktin yang berfungsi untuk disekresikan saat menyusui atau hamil. Selanjutnya pada lobus intermedia atau di bagian tengah yang menghasilkan 2 hormon. Yang pertama adalah hormon endorfin untuk merespon stres, dan yang kedua adalah hormon MSH untuk merangsang penyebaran sel melanosit pada epidermis. Dan yang terakhir adalah pada lobus posterior atau di bagian belakang yang menghasilkan hormon ADH untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urin lewat proses reabsorpsi. Dan yang terakhir menghasilkan hormon oksitosin untuk menstimulasi kontraksi otot polos saat ibu hamil melahirkan dan mengeluarkan ASI. Selanjutnya, pada bagian leher dan dada terdapat 3 kelenjar. Yang pertama adalah tiroid, yang kedua adalah paratiroid, dan yang terakhir adalah timus. Yang pertama adalah tiroid atau kelenjar gondok.
Yang pertama terdapat hormon tironin T3 dan T4 untuk stimulasi metabolisme tubuh. Yang kedua ada hormon kalsitonin untuk menurunkan kadar kalsium darah. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, terdapat hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dalam tubuh lewat stimulasi aktivitas penghancur tulang. Yang ketiga yaitu kelenjar timus, terdapat hormon timosin yang berfungsi untuk membantu pematangan timosin. Selanjutnya, pada bagian pinggang terdapat 3 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar pankreas, yang kedua adalah kelenjar adrenal, dan yang ketiga adalah kelenjar gonad. Yang pertama adalah kelenjar pankreas, terdapat hormon glukagon yang berfungsi menghasilkan glukosa menjadi gula darah meningkat. Yang kedua adalah hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah, dan yang ketiga adalah hormon somatostatin yang berfungsi sebagai penghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang selanjutnya, pada bagian kelenjar adrenal terdapat 2 hormon. Yang pertama ada kelenjar adrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung. Dan yang kedua ada hormon noradrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Yang terakhir adalah kelenjar gonad. Pada kelenjar gonad terdapat ovarium. Di ovarium terdapat hormon FSH yang berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua ada hormon LH yang berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir ada hormon GnRH yang berfungsi untuk membantu sekresi hormon FSH, hormon LH, progesteron, dan estrogen. Selanjutnya, gonad pada laki-laki yaitu testis. Pada testis terdapat hormon FSH untuk stimulasi aktivitas sel toli dan untuk proses spermatogenesis. Yang kedua ada hormon LH untuk pembentukan sperma atau hormon testosteron. Yang ketiga ada hormon testosteron untuk memproduksi sel sperma. Selanjutnya ada hormon GnRH yang berfungsi untuk merangsang produksi hormon LH. Dan yang terakhir ada hormon inhibin untuk menurunkan produksi FSH saat jumlah sel sperma cukup supaya tidak kebanyakan. Kelainan pada sistem endokrin terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama penyakit endokrin yang terjalin ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, penyakit endokrin yang terjadi karena perkembangannya lesi atau seperti nodul atau tumor pada sistem endokrin yang mungkin memengaruhi kadar hormon. Jenis kelainan 1. Insufisiensi adrenal, yaitu kelenjar adrenal melepaskan terlalu sedikit hormon kortisol dan terkadang aldosteron. Gejalanya kelelahan, sakit perut, dan dehidrasi. 2. Penyakit Cushing, yaitu sindrom Cushing terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Gejalanya penambahan berat badan, lengan dan kaki, tampak kurus, wajah bulat. 3. Diabetes, yaitu diabetes adalah kondisi yang menyebabkan tingginya kadar glukosa darah. Hal tersebut terjadi akibat tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin untuk mengatur glukosa. Gejalanya luka yang sulit sembuh, mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki, rasa lelah yang berlebihan, serta pandangan kabur. Yang keempat adalah hipopitiroidisme, terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon, sehingga fungsi organ dalam tubuh menjadi lambat. Gejalanya meliputi kelelahan, sensitif terhadap udara dingin, bicara lambat, kelopak mata turun. Yang kelima, pubertas dini. Pubertas dini hal ini mengacu pada pubertas yang tidak normal, yang terjadi ketika kelenjar memerintahkan tubuh untuk melepaskan hormon seks yang terlalu cepat dalam hidup. Untuk gejalanya, pubertas dini masih belum diketahui. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.